Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 451 Rencana Jiang Chen. 1000 mil jauhnya dari dinasti marsial Sein, Jiang Chen dan yang lainnya berhenti di sebuah pegunungan. Setelah melihat sekilas status Jiang Zhenhai dan Yan Zhangyun, Jiang Chen akhirnya menghela napas lega. Aura orang-orang ini, termasuk Wu Jiu, tidak memiliki perbedaan yang besar. Jelas, meskipun mereka telah mengalami tekanan di penjara surgawi, mereka tidak terluka. Ayah mertua, maafkan aku. Chener telah membuatmu menderita. Jiang Chen membungkuk dalam-dalam kepada kedua pria itu. Mereka adalah orang-orang terpenting dalam hidupnya. Jiang Zhenhai dan Yan Zhangyun segera mengulurkan tangan dan membantu Jiang Chen berdiri. Kedua pria itu tersenyum lebar, dan semakin mereka memandang Jiang Chen, semakin bahagia perasaan mereka. Pemuda di depan mereka ini adalah kebanggaan terbesar mereka. Chener, aku sangat bangga melihat prestasimu. Kami, keluarga Jiang, sangat beruntung memilikimu. Bahkan jika ayah harus meninggal hari ini, aku tidak akan menyesal. Jiang Zhenhai berkata sambil tersenyum. Memiliki seorang putra seperti ini, dia merasa sangat bersyukur. Ayah, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu, bahkan Kaisar Surga. Jiang Chen berkata dengan serius. Jika dia tidak bisa melindungi orang-orang terdekatnya, sebagai orang suci yang pernah paling hebat di kolong langit, dia tidak akan punya muka untuk berjalan di dunia ini lagi. Saudaraku, aku tidak pernah membayangkan ini. Kecepatan peningkatanmu seperti mimpi. Saudaramu tidak pernah mengira bahwa kamu bisa menembus ke alam jiwa tempur menengah dalam waktu yang singkat. Tidak hanya itu, kamu benar-benar bisa melawan seorang prajurit raja tempur hanya dengan basis kultivasi jiwa tempur menengah. Ini adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika aku tidak menyaksikannya dengan mataku sendiri, aku tidak akan pernah bisa mempercayainya. Wu Jiu berkata dengan perasaan campur aduk. Meskipun Jiang Chen telah membawa banyak kejutan, apa yang terjadi hari ini jauh melampaui apapun yang pernah dilakukannya di masa lalu. Melawan seorang prajurit raja tempur dengan hanya basis kultivasi jiwa tempur menengah, mungkin di bawah langit, hanya Jiang Chen yang mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara Jiu, saya yakin Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang kebencian antara saya dan dinasti perkawinan suci. Kaisar Kekaisaran tidak akan mundur, dan pertempuran yang menentukan kemungkinan besar akan terjadi dalam 3 hari. Jika Saudara Jiu merasa bahwa Anda berada dalam posisi yang sulit, Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran ini. Jiang Chen menoleh ke Wu Jiu dan berkata, kebencian antara dirinya dan Kaisar Kekaisaran tidak dapat lagi diselesaikan, dan pertempuran yang akan datang tidak dapat dihindari. Namun, apapun yang terjadi, nama belakang Wu Jiu tetaplah Wu, dan dia berasal dari dinasti marsial Sein. Pertempuran itu pasti akan menempatkannya dalam posisi yang sulit. Tuan Jiu. Xuan Ye ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dihentikan oleh Wu Jiu. Xuan Ye, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Setelah mengatakan itu, Wu Jiu menoleh ke Jiang Chen dan melanjutkan dengan serius, saudaraku, sejak saat mereka melemparkanku ke penjara surgawi, saat Kaisar Kekaisaran mewariskan dekret kekaisaran itu, ketika saudara-saudara saudaraku sendiri dengan sengaja merencanakan segalanya untuk membunuhku, aku, Wu Jiu memutuskan semua hubunganku dengan dinasti marsial Sein. Kau benar, Kaisar Kekaisaran tidak memiliki tempat untukku dalam pikirannya, dan karena aku telah memilih pihakku, aku pasti akan berjalan di jalan ini sampai akhir. Pertarungan antara kau dan dinasti marsial Sein, aku pasti akan membantumu dengan semua usahaku. Wu Jiu dengan jelas menyatakan sikapnya mengenai masalah ini. Kaisar Kekaisaran dan para kaisar itu telah menyakiti hatinya. Wu Jiu adalah seorang pria yang berani dan jujur, dan dia tidak pernah bersikap bimbang saat membuat keputusan. Untuk menyelamatkan Wu Jiu, Jiang Chen telah mempertaruhkan nyawanya sendiri dan datang ke dinasti marsial Sein sendirian, dan pada akhirnya Jiang Chen akan bertarung habis-habisan dengan Kaisar Kekaisaran. Jadi, bagaimana mungkin Wu Jiu hanya mundur dan tidak melakukan apa-apa? Itulah yang aku cari. Xuan Ye mengepalkan tangannya erat-erat saat kegembiraan muncul di wajahnya. Dalam benaknya, ia hanya memiliki satu tuan, Wu Jiu. Dinasti marsial Sein tidak lagi memiliki posisi apapun di hatinya, dan itulah sebabnya ia lebih marah daripada orang lain setelah melihat bagaimana dinasti marsial Sein memperlakukan Wu Jiu. Karena Jiang Chen akan melawan mereka, ia telah memutuskan untuk bertarung bersama Jiang Chen tanpa ragu-ragu. Baiklah. Kita harus kembali ke Sekte Hitam sekarang, kita akan mulai merencanakan begitu kita sampai di sana. Jiang Chen menepuk bahu Wu Jiu. Setelah itu, kelompok itu mulai terbang menuju Sekte Hitam. Saudara Jiu, berapa jumlah total prajurit Raja Tempur yang dimiliki dinasti Sein bela diri? Sepanjang perjalanan menuju Sekte Hitam, Jiang Chen bertanya pada Wu Jiu pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Mampu menguasai seluruh benua timur, dinasti marsial Sein memiliki kekuatan yang sangat kuat.
Sejak dinasti ini berdiri hingga diwarisi oleh kaisar kekaisaran saat ini, 3 raja tempur telah muncul, termasuk kaisar kekaisaran. Kaisar tua dan kaisar agung tua keduanya adalah prajurit raja tempur, tetapi mereka telah hidup menyendiri untuk waktu yang sangat lama, dan mereka tidak ikut campur dalam urusan dinasti Martial Saint. Kaisar tua adalah prajurit raja tempur kelas 1 yang mirip dengan kaisar kekaisaran, tetapi dia sedikit lebih kuat dari kaisar kekaisaran. Karena kaisar kekaisaran tahu bahwa kamu memiliki kekuatan untuk melawan prajurit raja tempur, dia mungkin meminta bantuan kaisar tua, maka kita harus menghadapi 2 prajurit raja tempur dalam pertempuran yang akan datang. Wu Jiu menjelaskan. 2 prajurit raja tempur kelas 1. Jiang Chen mengerutkan alisnya, lalu menoleh ke Wu Jiu dan berkata, "Saudara Jiu, saat ini kamu sudah setengah langkah memasuki alam raja tempur. Apakah kamu masih ingat apa yang kukatakan kepadamu di neraka inferno? Dao perangmu tampaknya terlalu rumit, tetapi jika kamu bisa fokus dan mengolah hanya satu jenis dao, kamu pasti akan memperoleh hasil yang berbeda. Jika kamu bisa melakukan apa yang kukatakan dan memasuki kultivasi terpencil, aku yakin kamu akan mampu menerobos dan menjadi prajurit raja tempur dalam 3 hari. Pada saat itu, kita akan memiliki 2 prajurit raja tempur di pihak kita, dan kita akan mampu melawan kedua kaisar." Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, tubuh Wu Jiu langsung bergetar. Baru sekarang dia ingat apa yang dikatakan Jiang Chen kepadanya di neraka inferno. Karena kultivasi Jiang Chen sangat lemah saat itu, dia tidak menganggapnya serius. Namun, Jiang Chen hari ini adalah pria yang sama sekali berbeda, dan dia tampak begitu yakin bahwa Wu Jiu akan mampu menerobos ke alam raja tempur dalam 3 hari, menyebabkan Wu Jiu merasa sangat bersemangat. Dia segera memutuskan untuk memasuki kultivasi terpencil begitu mereka tiba di Sekte Hitam untuk mengikuti instruksi Jiang Chen tentang cara mengolah dao perangnya. "Baiklah, aku akan memasuki kultivasi terpencil begitu kita kembali. Aku akan melakukan apa yang kau katakan kali ini," kata Wu Jiu. "Bagaimana dengan kultivasi Kaisar Agung Tua?" Jiang Chen terus bertanya. "Kenali dirimu sendiri, kenali musuhmu, maka kau dapat melewati 100 pertempuran tanpa takut kalah. Sudah lama sekali sejak Kaisar Agung Tua muncul di depan umum, tetapi menurutku dia sekarang adalah Raja Tempur kelas 2. Akan sangat sulit bagi kita untuk menghadapinya. Namun, dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang, dan Kaisar Kekaisaran tidak akan mengganggunya dengan masalah semacam ini. Namun, jika dinasti orang suci bela diri berada di ambang kehancuran, Kaisar Agung Tua pasti akan menyerang, dan dia akan menjadi ancaman terbesar kita," Wu Jiu menjelaskan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Wu Jiu, Jiang Chen tidak hanya tidak merasa khawatir, ekspresi terkejut dapat terlihat di matanya. Saat ini, Raja Tempur kelas 1 tidak dapat lagi memberinya tekanan apapun. Dan, karena keterampilan transformasi naganya berada di ambang transformasi, gagasan untuk menggunakan Kaisar Kekaisaran dan Kaisar Tua untuk merangsang potensinya, yang pada gilirannya mendorong keterampilan transformasi naga menuju evolusi, tidak praktis. Dilihat dari situasi saat ini, agar keterampilan transformasi naga dapat berevolusi, ia akan dipaksa untuk meminjam tekanan dari Kaisar Tua Agung. Berdasarkan perkiraan Jiang Chen, begitu skill transformasi naga menyelesaikan evolusinya, basis kultivasinya akan segera mencapai ranah jiwa tempur akhir. Dan, begitu dia mencapai kiri itu, Jiang Chen yakin bahwa dia bisa membunuh seorang prajurit Raja Tempur kelas 2. Pada saat itu, dinasti Martial Saint tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. "Chener, dinasti Martial Saint benar-benar kuat. Apakah kamu yakin bisa mengatasinya?" Jiang Zhenhai bertanya dengan khawatir. "Jangan khawatir, ayah. Semuanya ada di bawah kendaliku. Perang antara kita dan dinasti Martial Saint tidak dapat dihindari. Jadi, kita tidak bisa hanya berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa, dan menunggu mereka membunuh keluarga dan teman-teman kita." Jiang Chen menjawab sambil tertawa. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Saudaraku, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu menemukan kepercayaan diri itu," Wu Jiu berkata, senyum pahit tampak di wajahnya. Saudara Jiang selalu menciptakan keajaiban, dan setiap keajaiban yang diciptakannya lebih besar dari yang sebelumnya. Saya punya firasat bahwa dinasti Martial Saint yang telah memerintah benua timur selama bertahun-tahun, cepat atau lambat akan dihancurkan oleh saudara Jiang. Xuan Yelah yang mengatakan ini. Jika itu di masa lalu, bahkan dia sendiri tidak akan mempercayai kata-katanya sendiri. Namun sekarang, dia bisa melihat segala macam kemungkinan melalui Jiang Chen. Atau, dengan kata lain, tidak ada yang mustahil jika menyangkut Jiang Chen. Saudara Jiu, selain dari Combat King, berapa kekuatan keseluruhan dari Martial Saint dinasti? Misalnya, berapa banyak prajurit Latte Combat Soul yang mereka miliki? Jiang Chen terus bertanya. Jelas bahwa ini akan menjadi pertempuran berskala besar, dan akan ada banyak peserta. Kekuatan keseluruhannya sangat hebat, karena mereka memiliki banyak prajurit jiwa tempur. Pada waktu tertentu, mereka dapat mengerahkan pasukan yang terdiri dari beberapa ratus prajurit jiwa tempur.
Sedangkan untuk prajurit jiwa tempur akhir, meskipun Anda telah membunuh semua kaisar, saya pikir mereka masih dapat mengirim setidaknya 20 prajurit jiwa tempur akhir. Kata Wu Jiu. Jiang Chen mengerutkan kening. Ini membuatnya sulit. Selama pertempuran yang akan datang, dia harus berhadapan dengan kaisar kekaisaran dan kaisar tua, dan dengan demikian, dia tidak akan punya waktu untuk menangani pasukan dari dinasti Martial Saint. Oleh karena itu, Sekte Hitam akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saudara Jiang, dari segi jumlah prajurit jiwa tempur saja, aku khawatir kita masih belum sebanding dengan mereka. Kata Xuan Ye. Jangan khawatir, aku punya cara untuk mengatasinya. Kita harus berjuang dalam pertempuran ini, dengan cara apapun. Jiang Chen menjawab. Mereka tidak punya cara untuk mundur sekarang, mereka harus berjuang dalam pertempuran ini. Sekte Hitam. Ketika Jiang Chen dan beberapa orang lainnya akhirnya tiba, semua murid di bawah alam inti ilahi diperintahkan untuk meninggalkan Sekte Hitam untuk sementara. Dalam pertempuran berskala besar seperti itu, mereka yang berada di bawah alam inti ilahi hanya bisa menjadi umpan meriam. Di dalam aula pertemuan Sekte Hitam, ketika Han Yan dan yang lainnya melihat Jiang Zhenhai dan yang lainnya, mereka merasa senang sekaligus terkejut. Ketika mereka diberitahu bahwa Jiang Chen dapat tetap tak terkalahkan melawan kaisar kekaisaran, kegembiraan langsung muncul di wajah mereka. Apapun yang terjadi, fakta bahwa Jiang Chen mampu melawan seorang prajurit raja tempur merupakan berita yang sangat bagus bagi Sekte Hitam. Chen kecil, dengan kekuatan Sekte Hitam saat ini, mustahil bagi kita untuk melawan dinasti Saint bela diri. Kata Han Yan. Jangan khawatir, saya punya solusinya. Senyum tipis muncul di wajah Jiang Chen. Solusi seperti apa? Taois Hitam bertanya. Ketua Sekte, Kakak Guo, Kakak Yan, aku ingin kalian menyebarkan berita tentang pertarungan antara aku dan Kaisar Kekaisaran ke publik secepat mungkin. Sertakan juga berita tentang bagaimana aku membunuh semua kaisar itu, serta klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad. Sebutkan saja bahwa aku, Jiang Chen memanggil semua prajurit hebat di bawah langit untuk bergabung denganku dalam pertempuran mendatang melawan dinasti Martial Saint. Mereka yang datang untuk membantu Sekte Hitam dalam pertempuran ini, setelah aku menghancurkan dinasti Martial Saint, mereka akan diberi hadiah besar. Kata Jiang Chen. Perkataan Jiang Chen mengejutkan semua orang sesaat. Tak seorang pun dari mereka mengira bahwa ide ini akan berhasil. Little Chen, dinasti Martial Saint memiliki akar yang dalam, dan kita semua adalah pendatang baru. Saya khawatir kita tidak dapat menemukan pejuang hebat untuk membantu kita. Kata Han Yan.